Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sekarang kita ketemu lagi di video saya yang ketiga. Saya senang sekali bertemu teman-teman walaupun tidak bertemu secara langsung, tapi setidaknya dengan para pendengar, penonton, serta sahabat-sahabatku setia ini, saya bisa memberikan sesuatu pelajaran berharga untuk teman-teman semua dari apa yang sudah saya rasakan, saya dalami, saya hayati dalam hidup ini. Saya baru saja mendapatkan sebuah inspirasi yang berawal dari sebuah fakta tentang sebuah kebenaran versi manusia. Saya katakan tema itu dimana kebenaran versi manusia, karena ternyata setelah saya kaji, kebenaran versi manusia itu memang terjadi. Jadi untuk mencari kebenaran ternyata ada beberapa hal yang memang kita tidak sadari bahwa ternyata kebenaran itu jenisnya macam-macam. Ada kebenaran yang sifatnya hakiki, yang jelas itu datangnya dari Allah ya, dimana kebenaran itu ya sudah tidak bisa dibantah lagi karena memang itu kebenaran yang datangnya dari Maha Pencipta kita. Tetapi ada juga ternyata kebenaran yang datang dari mindset dan pemahaman manusia, dimana semuanya memang terasa semuanya benar, tidak ada yang salah. Betul bahwa ketika seseorang menyatakan bahwa ini loh benar menurut saya, itu manusia satu, manusia dua menyatakan ini loh benar menurut saya, manusia ketiga ini loh benar menurut saya, dan ternyata semuanya memang benar, semuanya adalah untuk kebermanfaatan. Akan tetapi ketika itu dirasakan oleh masing-masing penerima, itu bisa saja ternyata salah, gitu ya, penerimaannya. Jadi ada kebenaran yang memang ditanggung dari pundak-pundak manusia, yang mana itu kebenarannya adalah versi manusia, bukan versi yang Maha Pencipta. Dan kebenaran versi manusia ini memang hanya bisa berlaku untuk dirinya dan untuk golongannya. Akan tetapi ketika dihadapkan atau berbenturan dengan kepentingan orang lain, jelas kebenaran ini adalah akan terjadi kontradiktif. Nah, saya menyadari sebagai manusia pasti dia ingin dirinya lah merasa yang paling benar, ingin dirinya lah yang merasa menemukan sebuah kebenaran versi saya. Semua manusia saya rasa sama memiliki mindset untuk itu. Akan tetapi apakah itu benar-benar bermanfaat untuk hidup kita, untuk hidup teman-teman kita, untuk hidup orang-orang di sekeliling kita, apalagi untuk hidup orang-orang sekeliling kita atau masyarakat, gitu ya. Karena yang namanya kebenaran itu seharusnya membawa manfaat, seharusnya membawa dampak yang positif. Akan tetapi bisa saja kebenaran versi satu manusia itu malah menjadikan kontradiktif, malah menjadikan sebagai ajang untuk bertubrukan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain, dan itu ternyata salah. Itu yang saya rasakan ya. Dan dalam hal ini saya ingin menyatakan sesuatu kepada teman-teman semua, bahwa apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita imajinasikan tentang sebuah versi kebenaran, ternyata itu memang harus digeneralisasikan secara umum, agar apa yang kita hasilkan dari pemikiran kita tentang kebenaran itu bisa bermanfaat untuk semua orang. Jangan sampai apa yang kita pikirkan itu benar dan apa yang kita pikirkan itu ternyata bermanfaat, ternyata itu bahkan membawa mudarat bagi hidup semua orang. Nah itu. Dan yang kedua yang saya garis bawahi tentang makna sebuah kebenaran adalah pola-pola penyampaian. Jadi tadi adalah pola menemukan kebenaran, sekarang adalah pola penyampaian kebenaran. Kebenaran itu memang harus disampaikan kepada lawan bicara, kepada orang-orang terdekat kita,
kepada teman-teman, kepada halayak ramai, itu memang harus disampaikan. Akan tetapi pola-pola penyampaian tentang kebenaran itu sendiri itu harus jelas, dan itu harus melalui pendekatan. Karena apa? Karena kita manusia itu adalah insan yang memang kita adalah pembelajar, dimana mindset kita itu akan terus distimulasi oleh alam dan lingkungan untuk senantiasa belajar. Ini saya bicara bukan ranah orang-orang yang memiliki pemahaman tentang makna pembelajaran dalam ranah formalitas ya, akan tetapi ini semua manusia all in, semua manusia mau dia sekolahnya sampai sampai SD, SMP atau bahkan seorang profesor sekalipun, bahwa manusia itu terus belajar dengan versinya masing-masing. Mungkin maaf untuk orang-orang yang memang dia lulusan hanya sekolah tingkat rendah, dia pun bukan berarti dia tidak belajar atau berhenti belajar saat itu, tidak. Yang saya tekankan pembelajaran di sini adalah pembelajaran tentang makna hidup, gitu ya. Jadi ketika walaupun dia tidak sekolah formal sampai tinggi-tinggi, tetapi dia tetap belajar. Nah, dalam hidupnya manusia itu belajar, makanya muncul sebuah konsep long life education, di mana pembelajaran sepanjang hayat. Di sini bukan belajar baca tulis, bukan belajar ilmu-ilmu dunia atau ilmu-ilmu eksakta, bukan. Di sini adalah belajar tentang makna hidup dan mencari kebenaran. Oleh karena itu, ketika manusia itu menyampaikan sebuah kebenaran kepada pihak lainnya, tolong aspek-aspek manusiawinya dihargai. Karena apa? Karena kita adalah manusia yang patut diposisikan sebagai seorang manusia dan secara manusiawi. Itu sehingga ketika pola penyampaian itu berhasil menyampaikan sebuah makna, sebuah tujuan kebenaran, tetapi dengan pola-pola pendekatan yang baik, yang bagus, yang profesional, maka tujuan kita menyampaikan kebenaran itu akan sampai. Akan tetapi ketika kita niatnya baik, ingin menyampaikan kebenaran, tetapi ketika itu disampaikan dengan cara-cara atau pola-pola yang yang tidak baik atau bahkan menyebabkan kontradiktif, yang jelas itu tidak akan sampai kepada tujuan apa yang kita inginkan. Yang ada malah nanti berbentrokan. Padahal tujuannya adalah baik. Akan tetapi karena penyampaiannya tidak baik, maka tujuannya pun tidak akan tercapai dengan baik. Jadi begitu ya. Jadi kebenaran itu tadi saya sudah tekankan dua ya. Yang pertama adalah cara menemukan kebenaran, yang kedua adalah proses atau cara menyampaikan kebenaran, dan yang terakhir adalah cara menerima kebenaran. Oke. Nah, untuk fase yang ketiga adalah cara menerima kebenaran. Sebagai seorang manusia, ketika kita menerima sesuatu, kita akan pasti berpikir. Ketika mendapatkan sesuatu, mendapatkan sebuah pola-pola atau sebuah konsep atau sebuah definisi, pasti kita otak sebagai manusia kita berpikir, ini benar nggak ya? Ini benar nggak ya? Ini benar nggak ya? Apalagi kebenaran itu yang memang tidak berdasarkan payung hukum yang jelas. Contoh misalkan kebenaran yang bukan datangnya dari Al-Quran, bukan kebenaran yang bukan datangnya dari kitab-kitab atau undang-undang yang sudah kita agreement-kan gitu ya. Ini kebenaran adalah konsep-konsep yang kebenaran yang memang berawal dari perkataan atau mindset manusia. Ketika disampaikan kepada manusia yang lainnya, kita pasti akan berpikir, ini benar nggak sih omongan orang ini seperti ini? Ini benar nggak sih omongan orang ini seperti ini? Apakah betul? Apakah salah? Kita tidak tahu. Oleh karena itu, proses penerimaan kebenaran itu kita harus menggunakan pola-pola yang memang menggunakan pola studi komparasi. Dalam arti, ketika kita menerima sesuatu, kita harus punya pembandingnya, kita harus punya acuannya atau punya standarnya. Nah, ketika kita menerima sesuatu, kita lihat ini ada pembandingnya apa atau komparasinya apa, lalu kebermanfaatannya untuk diri kita apa. Jadi jangan sampai ketika orang lain menyatakan sebuah konsep tentang kebenaran kepada kita langsung kontra, oh ini salah, dan ini tidak baik. Tidak seperti itu. Dalam arti kita
terima dulu, lalu kita bikin sebuah komparasi dengan konsep-konsep yang lainnya yang pernah kita terima sebelumnya. Nah, nanti dari situ akan muncul sebuah benang merah bahwa apa sih kebenaran yang sebenarnya itu yang seperti apa. Semakin banyak konsep-konsep yang kita terima, semakin banyak definitif yang kita terima, itu akan menjadi hasanah hasanah konsep keilmuan kita, sehingga kita bisa menemukan ini loh konsep yang sebenarnya yang bisa saya terima, ini loh kebenaran sebenarnya yang saya terima tuh seperti ini gitu. Dan tentunya setelah kita menemukan sebuah konsep yang memang sudah jelas, itu kita buktikan, kita aplikasikan ke dalam hidup kita, apakah ini kebermanfaatannya ada atau tidak untuk hidup kita, untuk hidup semua orang. Nah, kalau misalkan udah sampai ke level aplikatif bahwa kebenaran itu sudah memang bisa diaplikasikan dan bermanfaat, itulah kebenaran yang kita cari. Tuh, mungkin mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi referensi, bisa menjadi stimulasi buat kita semua untuk terus berpikir dan terus berpikir mencari sebuah konsep yang memang itu adalah kebenaran mendekati kesempurnaan, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kita hanya berusaha mencari sempurna, berusaha mendekati sempurna, dan kita tidak akan mungkin mencapai kesempurnaan itu 100%, karena kita adalah manusia yang dilengkapi dengan hawa nafsu, emosi, juga gangguan, hambatan-hambatan ke dalam diri kita, baik rohani maupun jasmani, sehingga kita tidak terlepas dari kesalahan berkata-kata, kesalahan bertindak, bahkan kesalahan yang diawali dari cara berpikir. Oleh karena itu, kita tidak berusaha untuk menjadi seseorang yang sempurna 100%, tapi kita berusaha untuk menggapai kesempurnaan itu gitu. Dan progresnya kayak kita inginnya sih 99% kita mencapai progres kesempurnaan, tapi itu kembali lagi kepada diri kita. Sejauh mana kita berusaha, sejauh itulah kita akan menikmati hasil. Begitu teman-teman semua, para penonton setia, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-temanku yang baik, sahabat-sahabatku di sana. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.